Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel kami, channel Ansor Desa Sumberingin. Pada malam hari ini saya Muhammad Sofa akan ngobrol santai bersama pengurus ranting Desa Sumberingin, sahabat-sahabat pengurus ranting Ansor Desa Sumberingin akan ngobrol santai membahas tentang keansoran yang ada di Sumberingin khususnya, juga rencana-rencana Ansor ke depannya. Di sini telah hadir bersama kita semuanya. Saya kenalkan ya satu-satu. Pertama ada ketua kita, ketua pengurus ranting GP Ansor Desa Sumberingin, Ustadz Muzaki. Sebelahnya ada sahabat selamat yang mana posisinya sekarang ketua di jalur Ansor Desa Sumberingin. Sebelahnya kembali, sebelahnya lagi ada pembina kita, kakak senior kita, kakak Nizar. Beliau adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah pembina Ansor Desa Sumberingin. Hebat beliau. Terus sebelahnya lagi ada Komandan Salam, sebelahnya lagi juga ada Komandan Saroni. Beliau adalah Kasekma Banser Desa Sumberingin. Baik, pada malam hari ini kita akan ngobrol santai saja terkait Ansor Desa Sumberingin, yang mana nanti partnya kita ngobrol santai satu persatu, saya dengan sahabat-sahabat ini. Pertama saya mulai dari ketua kita, ketua ranting Ansor Desa Sumberingin, sahabat Muzaki. Yang akan kita tanyakan sekarang pengobrolan ini tentang Ansor Desa Sumberingin, bagaimana perkembangannya sekarang ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh sahabat Muzaki sebagai ketua ranting Ansor Desa Sumberingin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Ansor, khususnya di Desa Sumberingin. Saya ini dibilang baru di Ansor ini, bisa dikatakan baru lah. Artinya kan karena periode pertama saya di posisi ranting. Artinya sebelumnya saya tidak paham dan tidak tahu di pergerakan Ansor seperti apa. Saya itu di ketua ranting mulai dari tahun 2020 akhir. Artinya masa khidmah saya di GP Ansor ranting Sumberingin ini tahun 2021 sama 2022. Tapi alhamdulillah berkat binaan para pembina dan berkat para sahabat-sahabat yang lain, GP Ansor di Desa Sumberingin ini lumayan berkembang dengan baik dibandingkan desa-desa sebelah, desa-desa tetangga. Baik dari bidang-bidangnya masing-masing, baik di jalur Ansornya, artinya kegiatan-kegiatan rutin kami di Sumberingin mungkin lebih unggul dibandingkan desa-desa yang lain. Baik dari segi jumlah bansernya gitu. Mungkin ini berkat binaan dari pembina dan berkat kinerja-kinerja dari sahabat-sahabat yang lain. Dan keunggulan kami dari desa-desa yang lain, kami solid dengan pemerintah desa, solid dengan para ranting NU. Mungkin cuma ini dulu pengantar dari saya pribadi ke ketua ranting Sumberingin begitu. Baik, itu tadi arti yang telah disampaikan oleh ketua ranting kita, ranting Ansor Desa Sumberingin.
Nanti kita akan ada pertanyaan juga kepada masing-masing tamu sekarang ini, masing-masing sahabat yang hadir pada malam hari ini. Yang kedua nanti bisa dijelaskan dari Ketua Rijalul Ansor ini yang mengendalikan majelis sholawat dan zikir yang ada di Desa Semburu ini. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang telah dilakukan dalam organisasinya untuk menggerakkan Ansor ini lewat Rijalul Ansornya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Rijalul Ansor, mulai terbentuknya Ansor di Sumber Ringin, setiap bulan Rijalul Ansor mempunyai giat rutin, yaitu pembacaan Rotibul Haddad setiap malam Senin 2 kali sebulan. Dan kekompakannya sahabat-sahabat itu sudah bisa dibilang 95%. Sahabat-sahabat sangat kompak, dan di bulan Ramadan itu Rijalul Ansor mempunyai kegiatan yaitu Khatmil Quran sampai 2 kali. Ya. Insya Allah bulan depan saya sebagai Rijalul Ansor akan mengadakan Khatmil Quran lagi, mumpung belum berakhir masa seperiode ini. Ya. Dan insya Allah kami akan mengadakan juga kajian-kajian fikih sehari-hari, fikih sehari-hari, yang insya Allah setelah mengadakan Khatmil Quran. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dari Ketua Rijalul Ansor kita yang sudah menjalankan amanahnya sebagai Ketua Rijalul Ansor, menjalankan program-programnya. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, tapi sebelahnya lagi, karena yang sebelahnya senior juga pembina, masa pembina ditanya dulu, kan lucu ya. Oke, baik sahabat, kita lanjut ke komandan kita. Saat ini yang hadir adalah Kasetma atau wakil komandan kita yang ada, wakil Satkorkel kita yang ada di Ranting Desa Sumberingin, yaitu Komandan Saroni. Komandan Saroni ini adalah salah satu banser yang juga masuk ke dalam jajaran PAC atau jajaran Satkoryon, di mana beliau juga menjadi bagian dari anggota Basada. Sekarang saya akan tanyakan kepada beliau apa yang telah dilakukan atau kegiatan apa banser di Ranting ini yang telah dilakukan oleh panjenengan dan komandan-komandan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan pada kami sahabat komandan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kasetma dari Satkorkel kita, yaitu Komandan Wasil yang berhalangan hadir di malam hari ini. Sebelumnya saya masih kurang paham apa itu banser, terus kegiatannya apa. Dan setelah saya mengikuti Diklat SAR selama 3 hari 3 malam, alhamdulillah lulus. Dan langsung pas itu ada acara ngepam. Di dalam acara ngepam itu kan saya masih baru, nggak tahu apa tugas saya harus di mana, jaga apa gitu. Dan alhamdulillah kami sebagai anggota Banser Sumber Ringin dan mempunyai komandan yang sangat gagah dan juga berani dan mempunyai pikiran yang luas. Beliau mengajarkan kita dari hal menjaga, terus
apa itu mengamankan. mengamankan para kiai itu. Itu ya. Sudah sekarang kita sampai ke pembina kita. Sebetulnya saya malu sahabat. Saya malu juga bukan karena beliau adalah senior kita juga pembina kita di Ansor. Tapi mau nggak mau ini karena apa, untuk kebaikan Ansor ke depan juga mungkin bisa menjadi motivasi kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana agar kita itu semakin dekat. Pertama terkait keansoran, kita sama-sama Ansor, juga bagaimana kita merajut kedekatan antara Ansor juga dengan pembina. Baik, sekarang hanya satu pertanyaan saya kepada pembina kita ini. Langsung saja ya, biar tidak penasaran sahabat-sahabat. Ini pembina favorit kita. Beliau tidak hanya mensupport kita dengan motivasi, juga dengan biasanya kalau ada apa-apa kita butuh gilap bidang beliau gitu. Beliau selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kak, Pak Ansor di Sumberwaringin berdiri juga aktif seperti sekarang itu tak lepas dari bimbingan pembina. Hanya satu pertanyaan saya Kak, apa sih ramuan Kakak kok bisa membuat Ansor di Sumberwaringin itu sampai seperti sekarang? Ansor Sumberwaringin bisa dikenal bahkan itu apa ya, di jajaran PAC sekecamatan nih sahabat, Sumberwaringin bisa dibilang terdepan. Mungkin ada tips juga kepada sahabat-sahabat yang ada di luar. Apa sih ramuan Kakak dalam membina Ansor di Sumberwaringin ini sehingga Ansor bisa sampai sekarang ini? Bisa dijelaskan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan terkait ramuan-ramuan yang pasti ini bukan gadaian siksa, bukan yang lain-lain ya. Cuman saya mau sedikit bercerita yang mana hal ini sangat jauh dari ekspektasi saya. Waktu itu ya saya tidak pernah menyangka Ansor Desa Sumberwaringin akan melesat seperti sekarang. Benar yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, ya bisa dikatakan lah Sumberwaringin itu barometer di Kecamatan Neraka. Yang awalnya kita pembentukan asal-asalannya karena ya, akhwas ini juga bagian konsep acara, siapa yang akan diundang, siapa yang akan diaklamasikan jadi ketua, itu kita sudah bicarakan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya mohon maaf juga ke Pak Ketua, dulu kita undang murah-murah di dapur jadi ketua, dan alhamdulillah beliaunya nggak nolak gitu ya, nggak nolak. Nah, namun terlepas dari semua itu, hal ini sangat mengagetkan untuk saya. Kenapa bisa dikatakan mengagetkan? Ya, diibaratkan ini bayi masih bayi, tapi melihat gerak langkahnya itu sudah ya bukan bayi lagi, bukan anak-anak lagi, tapi sudah dari dewasa, dari remaja beranjak ke dewasa. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, oleh Mas Ustadz ini yang mengomandani tentang keagamaan, dan juga ada Mas Banser ini juga luar biasa mendukung gerak langkah menghidupkan Ansor yang ada di Desa Sumberwaringin. Itu bukan sebuah ramuan, bukan sebuah resep, tapi tidak terlepas dari ketua kita. Bagaimana beliau melihat potensi yang ada pada sahabat-sahabat, melihat kemampuan yang ada pada sahabat-sahabat, sehingga beliau tidak pernah salah orang untuk memberikan tugas. Nah, jadi saya kira Pak Ketua kita ini layak nanti maju. Dan saya dukung ini. Saya ngomong ini enggak macam-macam. Enggak apa-apa nanti Pak
Ketua PAC yang sekarang menjabat ini, saya minta doa restunya Pak Ketua. Saya pada malam ini mau mendeklarasikan untuk 2 tahun ke depan ya. 2 tahun ke depan ketua saya yang ada di PRGP Ansor Suberingin ini akan saya majukan juga. Mohon dukungannya Pak Ketua. Karena gini, Koalisi Ansor. jarang ya, jarang ada orang yang ditunjuk secara tiba-tiba bisa melesat seperti Pak Ketua.